Ada Bang Sahat, dipersilakan. Ya, saya share screen dulu, bisa tolong. Oke, sebentar. Sudah muncul, teman-teman? Sudah, Bang. Terganggu sebentar ya. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami kembali datang memohon pertolongan-Mu supaya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, menggumulinya di dalam konteks yang kami saat ini sedang hadapi, kiranya itu boleh menjadi sebuah pengalaman di mana Tuhan berbicara kepada kami, dan perjumpaan dengan firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh membuat kami mengerti. Sehingga kami yang Tuhan cipta dan sudah Tuhan tebus, kami mengerti bagaimana kami harus menjalani hidup yang sudah Tuhan percayakan ini. Tuhan, sekali lagi kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau yang juga boleh menolong supaya setiap jaringan dan seluruh device yang kami pergunakan itu juga bisa berfungsi dengan baik dan kami juga dengan bijaksana menggunakannya. Supaya kami rindu itu boleh menjadi cara di mana Tuhan memberkati kami. Meskipun kami menghadapi keterbatasan untuk bisa berjumpa secara fisik satu dengan yang lain. Ini sungguh memohon anugerah-Mu sekali lagi, biarlah Tuhan yang boleh berkenan berbicara dan menyapa kami. Di Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa dan memohon anugerah-Mu. Amin. Ya teman-teman, selamat siang. Saya bersyukur kembali dapat kesempatan. Wah, gambarnya berantakan nggak teman-teman? Iya Bang, berantakan Bang. Oh, udah jelas. Oke, iya teman-teman, siang hari ini kita akan belajar satu tema studiku untuk Tuhan. Tadi kalau saya nggak salah dengar minggu depan kalian ujian ya. Oke, teman-teman, ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca yang akan menjadi dasar pembahasan topik kali ini, teman-teman. Itu terambil dari kisah Yusuf. Khususnya kita akan membaca dari pasal yang ke-50, kitab Kejadian ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Teman-teman, sebelum saya lanjut, ini ada satu sedikit role play kali ya. Kira-kira kalau teman-teman spontan lihat gambar yang ada di slide yang saya tampilkan, teman-teman coba ketik di room chat ya. Kalian pertama kali melihat gambar itu, yang terlihat tuh yang nomor 1 atau nomor 2? Silakan. Silakan di room chat. Saya belum lihat. Ya. Sudah ada yang ngechat nggak? Saya nggak bisa lihat chat nih. Oh, chatnya di sini. Chatnya di situ ya, oke. Dua. Banyak yang 2 ya. Ada yang 1 nggak sih? Wah, ada yang 1 juga ya. Oke, tapi kebanyakan 2 ya. Oke, thank you teman-teman. Nah, apa yang mau Bang Sahat sampaikan di sini, teman-teman? Perhatikan begini ya. Kadang-kadang kalau kita melihat realitas, teman-teman, kita bisa melihat hal yang berbeda loh satu dengan yang lain. Benar ya? Jadi ketika ngelihat itu kan sebenarnya satu gambar ya, itu bukan 2 gambar, itu satu gambar dan kemudian ada beberapa teman-teman yang melihat, wah itu mah seorang nenek tua gitu yang hidungnya mancung kayak orang Indian, Indian ya, bukan India ya. Atau ada beberapa yang melihat teman-teman, wah itu perempuan muda yang sedang menoleh ke belakang gitu, membelakangi kita. Nah teman-teman, pertanyaannya yang benar yang mana kira-kira? Yang benar kira-kira yang mana? Wah, tadi siapa ya? MC jawab dua-duanya kayaknya dari apa namanya pergerakan bibirnya ya. Saya setuju teman-teman. Jadi kalau ditanya yang benar yang mana teman-teman, dua-duanya benar. Gitu ya. Dan saya pikir ini menolong kita untuk bisa memahami kalimat dari Yusuf yang tadi kita sudah baca teman-teman. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Kalau kita ingat kisah Yusuf di dalam keluarganya, teman-teman, kita setuju sama apa yang disampaikan ini gitu ya. Saudara-saudaranya memang itu melakukan hal-hal yang jahat terhadap Yusuf. Tapi perhatikan teman-teman kalimat berikutnya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi di sini ternyata ada dua sudut pandang, teman-teman, ada dua perspektif. Yang pertama, ada orang-orang yang melihat bahwa apa yang Yusuf lakukan adalah apa yang dilakukan kepada Yusuf adalah sesuatu yang jahat. Dan memang kita secara manusiawi akan mengatakan demikian. Tetapi menarik, teman-teman, ternyata Yusuf bisa melihat sesuatu yang jahat itu gitu ya di dalam perspektif yang lain ternyata adalah sesuatu yang baik. Wah, teman-teman, di sini akhirnya saya menyimpulkan begini, memang ya kalau kita melihat hidup kita, kalau kita melihat perjalanan hidup kita juga pasti akan punya perspektif-perspektif yang berbeda di dalam melihat, teman-teman. Nah, saya coba langsung masuk kepada hal yang lebih spesifik gitu ya. Misalkan kalau teman-teman melihat, kira-kira kalau teman-teman sekarang Bang Sahat tanya nih, kira-kira waktu kamu realize gitu ya, kamu menyadari kamu jadi anak STIS sekarang gitu ya, pertanyaan Bang Sahat begini, kira-kira kamu melihat dengan cara pandang yang positif apa sebaliknya yang negatif? Sekarang bisa coba chat lagi. Kira-kira kalau kalian ditanya dengan jujur begitu ya, kalau sekarang jadi anak STIS itu kalian melihat sebagai sesuatu yang baik atau yang sebaliknya gitu? Mungkin bisa ada yang ini kasih pendapat, silakan di chat kiri atau kanan. Saya lihat lagi. Wah, nggak kelihatan nih. Baik. Wah, itu dua-duanya yang tadi ya. Kiri itu apa ya? Kiri siapa nih? Dua-duanya. Wah. Jadi sengsara di STIS, tapi di sisi lain itu sesuatu yang baik ya. Ya teman-teman, dulu saya pikir teman-teman jujur aja ya, kalau kita pakai perspektif secara umum, teman-teman bisa masuk ke kampus kalian tuh pasti harusnya kita melihat sesuatu yang baik ya. Masa iya gitu bisa masuk ke kampus STIS, nggak perlu bayar kuliah, bahkan saya nggak tahu sekarang dikasih uang saku apa enggak, nanti juga setelah lulus sudah pasti dapat kerja. Kayaknya tuh banyak sekali assurance dalam hidup kalian begitu ya kalau bisa masuk STIS. Jadi pegawai negeri bagi beberapa khususnya mungkin orang Batak yang agak konservatif, teman-teman bisa jadi PNS itu wah udah kayak naik ke surga, teman-teman. Itu begitu mulia gitu ya. Jadi saya dulu pernah berpikir teman-teman kalau bisa masuk STIS tuh kayaknya nggak mungkin orang bisa melihat itu sesuatu yang buruk. Nah teman-teman ternyata pandangan saya, asumsi saya tuh berubah. Kenapa? Dulu saya pernah punya anak KTB teman-teman, saya Bang Sahat itu punya adik KTB anak STIS. Saya lupa angkatan berapa, mungkin 5 tahun di atas kalian, kali ya 5 atau 6 tahun. Tahu gak teman-teman, 3 tahun pertama, perhatikan, ini bukan 3 semester pertama, 3 tahun pertama teman-teman, which is itu sebenarnya 1 tahun lagi dia akan segera lulus, itu dia masih belum bisa terima kalau dia berkuliah di STIS, teman-teman. Gitu ya. Jadi setiap KTB tuh saya selalu tanya gimana studinya dan segala macam. Wah, selalu penuh dengan keluh kesah, teman-teman. Anaknya pinter banget, teman-teman, tapi ya itu dia bisa terus di STIS, tidak di DO tuh ya semata-mata karena dia pinter gitu. Bukan karena kerja keras gitu ya. Kalian kan mungkin bisa tetap di STIS karena tetap kerja keras begitu ya. Tapi dia sebenarnya nggak terlalu kerja keras, tapi karena memang dia dalam tanda kutip dapat karunia memang pinter sekali teman-teman. Dia bisa sampai selesai itu. Nah, kenapa dia merasa tidak bersyukur masuk STIS? Teman-teman dulu dia pernah cerita gitu ya, dia punya teman di SMA tuh dekat sekali gitu ya, satu geng gitu ya, mungkin kita juga dulu pernah seperti itu gitu ya. Nah, teman-temannya tuh rata-rata masuk di UGM, teman-teman. Rata-rata masuk di UGM dan dia pengen banget gitu tetap sama teman-temannya gitu ya, karena satu geng gitu dan seterusnya. Tapi ternyata dia nggak bisa masuk UGM, teman-teman. Nah, sialnya papa mamanya suruh dia coba ke STIS dan ternyata masuk gitu ya. Akhirnya ya udah teman-teman, kadang-kadang kan kalau kita bertengkar sama orang tua gitu ya, kehendak mana orang tua atau kehendak kita kan kadang-kadang kalau mau jadi anak yang baik ya udah ikutin kehendak orang tua. Akhirnya dia masuk STIS. Tapi perhatikan teman-teman, 3 tahun dia kuliah di STIS, dia masih sulit untuk bisa melihat itu sesuatu yang Tuhan kasih sama dia sebagai sesuatu yang perlu disyukuri. Nangkap ya? Jadi teman-teman, dulu akhirnya saya berubah asumsi tuh.
Kadang-kadang kalau kita pikir kalau bisa masuk ke tempat tertentu yang dianggap banyak orang itu oke, keren gitu ya, masa depannya lebih terjamin teman-teman, kita udah seneng. Tapi ternyata enggak, karena pengalaman adik KTB saya itu teman-teman. Sehingga di sini saya mau ajak kita untuk belajar, mari kita melihat segala realitas yang kita hadapi teman-teman, itu di dalam kacamata atau perspektif Tuhan. Sehingga kalau kita punya kapasitas untuk melihat realitas hidup kita dengan perspektif Tuhan, teman-teman, maka kita akan mengerti bahwa hidup ini termasuk studi, keluarga, pasangan gitu ya, kalau sekarang sudah punya atau nanti Tuhan baru kasih gitu ya, setiap karunia-karunia yang teman punya, kesempatan-kesempatan yang teman-teman punya, itu semua ada dalam cerita dan rencana Allah yang kalau saya simpulkan di sini teman-teman, Allah yang adalah sutradara atas dunia ini dan juga Allah yang adalah sutradara atas hidup kita. Jadi ngerti maksudnya sutradara ya. Dia tuh tahu cerita dari awal sampai akhir hidup kita, termasuk dunia ini. Sehingga kalau kita menghayati itu, kalau kita bisa melihat perspektif itu teman-teman, kita akan belajar untuk melihat kehidupan meskipun sangat tidak menyenangkan, sangat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bisa melihat bahkan yang terburuk sekalipun itu di dalam perspektif yang baik seperti Yusuf tadi. Sehingga di sini saya pikir teman-teman kuncinya apa sih Bang? Supaya kita bisa punya perspektif Allah, tentu saja apa teman-teman? Kita harus mengenal Allah. Kenapa Yusuf ketika menghadapi sebuah pergumulan atau perjalanan hidup yang sangat tidak menyenangkan, dia justru melihat sesuatu yang jahat itu justru sebaliknya baik, teman-teman. Kenapa? Saya pikir karena Yusuf mengenal Allah yang dia sembah. Teman-teman. Wah, Bang Saud simpulkan dari mana? Teman-teman, sorry, saya di kamar, anak saya baru bangun. Jadi saya kasih dia ke opungnya dulu ya, sebentar, sorry. Sorry, teman-teman. Suara saya masih kedengaran ya? Sorry, jadi saya cerita sedikit. Istri saya tuh lagi kena COVID, jadi kami pisah rumah ya, udah sebulan lebih. Jadi anak saya tuh belakangan jadi manja sekali, jadi dia tadi tidur di kamar. Jadi saya tadi kasih ke mama saya dulu. Ya teman-teman, Yusuf mengenal Allah sehingga dia bisa melihat bahkan hal-hal buruk yang dia alami teman-teman itu adalah sesuatu yang baik. Nah dari mana Bang Saad simpulan itu teman-teman? Perhatikan misalkan ketika pengalaman dia digoda sama istri Potifar teman-teman. Wah kalau kita membaca ceritanya secara utuh, kita akan tahu teman-teman bahwa apa yang dilakukan sama istri Potifar itu sebenarnya gitu ya, kalau kita pakai ukuran manusia normal teman-teman, itu itu sangatlah sulit sebenarnya teman-teman untuk ditolak begitu ya. Pertama, jangan lupa Yusuf itu laki-laki normal. Terus yang kedua teman-teman, saya nggak pernah dapat kesan teman-teman istri Potifar itu jelek. Nangkep ya. Karena kan dia istri pejabat teman-teman. Siapa di sini? Ya saya bukan mau merendahkan perempuan. Biasanya teman-teman kalau ada laki-laki kaya, jabatannya tinggi, itu pasti dapat istri yang cantik tuh dalam tanda kutip agak mudah. Jadi nangkap ya teman-teman, secara natural sebenarnya kita bisa mengerti bahwa istri Potifar itu cantik. Dia pasti perawatan badan muka dan seterusnya teman-teman. Jangan lupa waktu itu Mesir teman-teman itu negara yang punya kebudayaan sudah cukup maju. Saya membayangkan teman-teman mungkin kosmetik atau bagaimana bisa membuat seseorang bisa terlihat lebih cantik itu pasti sudah ada. Dan perhatikan setelah berhari-hari dibujuk tidak berhasil, akhirnya apa teman-teman? Dirancanglah satu hari apa? Supaya semua rumah kosong cuma mereka berdua. Artinya apa teman-teman? Sebagai lelaki normal dengan kesempatan yang sangat terbuka seperti itu, teman-teman sebenarnya untuk dalam tanda kutip menerima bujukan dari istri Potifar, teman-teman itu very safe teman-teman. Itu sangat aman.
Tapi saya kagum sekali sama Yusuf. Kalau kalian perhatikan teman-teman kalimat yang dia sampaikan di slide yang Bang Sahat tampilkan gitu ya. Semua tuanku kasih kecuali kamu karena kamu istrinya. Gitu ya. Jadi bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar, perhatikan teman-teman. Kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Wah teman-teman, ini adalah sebuah tindakan yang lahir dari sebuah doktrin yang sangat kuat sekali nempel di kepalanya. Itu sebabnya ketika Yusuf bisa mengatakan, abang-abangku gitu ya, yang kamu lakukan itu memang jahat. Tapi karena aku mengenal Allah, maka yang kamu lakukan itu saya melihat itu jadi bagian yang Tuhan kerjakan. Itu sesuatu yang baik. Itu sebabnya teman-teman pada bagian yang pertama, saya ajak kita semua, mari coba pertanyakan gitu ya, seluruh realitas yang saat ini kita hadapi. Kalau teman-teman ada di keluarga teman-teman dengan berbagai kondisinya, begitu ya, mungkin ada yang di keluarga yang broken, atau teman-teman mungkin lahir di keluarga yang sangat hangat satu dengan yang lain, sangat dekat, sering ngobrol, makan bareng terus, atau sebaliknya papa yang dingin gitu ya, dan seterusnya. Saya nggak tahu kondisi teman-teman, tapi coba tanya sama Tuhan, coba refleksiin, kenapa saya ada di keluarga itu? Saya yakin teman-teman kalau kita jujur bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita bisa melihat bahkan dalam realitas terburuk pun Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup teman-teman. Kenapa saya juga ada di bangsa ini? Kenapa saya jadi orang Indonesia, nggak jadi orang Amerika ya, begitu ya? Padahal kayaknya lebih enak jadi orang Amerika, mungkin begitu ya. Kenapa saya jadi anak pertama? Kenapa saya jadi anak bungsu? Kenapa saya diberikan karunia ini, saya diberikan karunia itu, dan seterusnya. Dan kenapa juga saya jadi anak STIS? Nah, saya nggak tahu teman-teman, kalian pernah nggak mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dalam hidup teman-teman? Dan kalau sudah pernah, apakah sudah ketemu jawabannya? Nah, saya berharap teman-teman kita punya latihan rohani seperti ini, tapi kita nggak terjebak, bukan sekedar merasionalisasi teman-teman, ya oke deh, gue ada di keluarga yang nggak sempurna, tapi biarinlah gitu ya, yang penting gue nggak kayak si dia tuh yang lebih hancur keluarganya, misal begitu ya. No teman-teman, jadi bukan sekedar rasionalisasi atau membandingkan kalau kita nggak buruk-buruk amat keadaannya. Tetapi teman-teman ketika kita menyadari dan melihat realitas tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa melihat itu dengan mata iman. Nanggap ya. Jadi meskipun kita ada dalam situasi yang tidak baik-baik amat, bahkan cenderung bertentangan dengan apa yang kita harapkan, kita nggak coba rasionalisasi, kita nggak coba bandingin sama keadaan yang lebih buruk, tapi kita belajar untuk melihat semua itu ada di dalam rencana sutradara yang agung gitu ya, sutradara hidup kita, dan kita melihat dengan mata iman. Wah teman-teman, kalau kita punya itu, kita akan menjadi orang yang menjalani kehidupan tuh saya pikir lebih enak ya. Teman-teman, salah satu tokoh di Alkitab yang tidak diceritakan kejelekannya itu salah satu Yusuf, teman-teman. Jadi semua tokoh-tokoh besar, Musa, Petrus, Paulus, teman-teman, siapa lagi, Daud, itu ada negatif-negatifnya gitu. Tapi Yusuf tidak ada. Saya dulu pernah berpikir kira-kira waktu Yusuf dijual, waktu dia pengen dibunuh, waktu di penjara tuh dia dapat ketidakadilan dan seterusnya, kira-kira dia pernah ngeluh gak sih sama hidupnya? Saya nggak tahu teman-teman, tapi saya pikir karena dia sangat mengenal Tuhan, sangat bisa melihat bahwa di balik agenda yang buruk ada agenda Tuhan yang baik. Saya kira walaupun ya tentu saja teman-teman nggak enak diperlakukan seperti itu begitu ya, tapi saya pikir tidak sulit bagi Yusuf teman-teman untuk bisa cepat sembuh dari luka hatinya mungkin begitu ya, dan kemudian bisa menjalani kehidupan dengan lebih enjoy lagi. Wah teman-teman, kalau kita bisa hidup seperti itu asik banget begitu ya. Itu sebabnya teman-teman kita terus perlu mengenal Allah. Jadi mengenal bukan cuma kognitif gitu ya, belajar firman Tuhan, dengar-dengar khotbah gitu ya, ikut pembinaan, tetapi bagaimana konseptual itu, Allah itu baik, Allah itu kudus, itu menyatu, integrated dalam hidup kita. Kita mengerti Allah itu baik, kenapa? Karena secara sehari-hari kita ngalamin apa artinya Allah itu baik. Gitu ya, kalau saya bisa makan, itu bukan karena saya sekedar punya uang, sekedar mama papa bisa masak dan seterusnya, enggak, itu karena Allah baik. Kalau kita punya mata iman, maka kita bisa melihat sampai kepada titik seperti itu.
Nah, teman-teman, itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, menarik teman-teman, dari kalimat Yusuf tadi, kamu telah mereka-rekakan, ini bicara tentang dua perspektif dalam melihat kehidupan. Tapi perhatikan yang berikutnya teman-teman, dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Di sini Bang Sahat melihat teman-teman, Yusuf itu sadar betul bahwa kehidupan yang dia jalani itu adalah kehidupan yang punya tujuan. Tapi bukan tujuan hidupnya, tapi tujuan Allah dalam hidupnya. Teman-teman, kalau kita mungkin teman-teman tanya lebih jauh, Bang, emang kira-kira Yusuf tahu ya, Bang, ya, gitu ya, rencana Tuhan di dalam hidupnya. Wah, teman-teman, ketika kita membaca ulang atau membaca dengan lebih teliti lagi, lebih dekat, maka kita tahu sebenarnya teman-teman, saya yakin sekali teman-teman sejak dari kecil gitu ya, Yusuf tuh sudah tahu, walaupun mungkin tidak penuh di waktu dia kecil, tapi setidaknya dia tuh kayak punya percikan-percikan pengalaman hidup yang membuat dia tahu bahwa ini rencana Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan misalkan teman-teman ketika masih di rumahnya gitu ya, di kejadian awal-awal diceritakan dalam cerita Yusuf, teman-teman, itu Yusuf sampai mimpi 2 kali teman-teman. Yang pertama kita sama-sama tahu berkas-berkas gandum keluarganya, abang-abangnya gitu ya, termasuk orang tuanya itu menyembah berkas gandum Yusuf. Wah, waktu diceritain itu kita tahu saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya itu sampai, kamu apa-apaan sih begitu ya. Lalu ternyata itu bukan cuma mimpi yang sekali teman-teman, mimpi lagi di hari-hari berikutnya di mana matahari, bintang, segala macam itu sujud kepada Yusuf. Wah teman-teman, ya mungkin di satu sisi kita melihat ya namanya juga mungkin masih muda begitu ya, nggak terlalu berhikmat. Lo kalau mimpi seperti itu dan mungkin itu lo yakini sebagai sesuatu yang akan jadi jalan hidupmu, tapi please berhikmat sedikit dong untuk kasih taunya, misalnya begitu ya. Tapi saya pikir teman-teman dengan dia menceritakan itu, nampaknya itu jadi satu clue bagi kita bahwa penulis kitab Kejadian itu mau mengatakan bahwa Yusuf sebenarnya dari kecil tuh sebenarnya sudah notice gitu loh. Kayaknya nih Tuhan mau pakai aku jadi something nih. Itu sebabnya berikut-berikutnya misalkan ketika dia dijebloskan ke sumur lalu dijual sama Potifar dan seterusnya teman-teman, tiba-tiba entah gimana gitu ya Tuhan atur supaya jalan hidupnya dia kemudian kerja sama Potifar. Nah kalau kalian perhatikan teman-teman, di rumah Potifar itu Yusuf jadi seseorang karyawan yang sangat Tuhan sertai, dan dampak dari penyertaan Tuhan tuh Yusuf tuh ngalamin keberhasilan selalu teman-teman. 39 ayat yang kedua teman-teman, Tuhan menyertai Yusuf, dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Perhatikan teman-teman. Jadi selalu berhasil dalam pekerjaannya. Terus kalimat berikutnya yang Bang Sahat bold teman-teman di situ, tinggallah ia di rumah tuannya. Wah ini sebenarnya bukan sebuah kalimat yang apa ya, biasa aja teman-teman. Kalau kita telah lebih lanjut, apa sih maksudnya tinggal di rumah tuannya? Itu artinya apa? Sebenarnya kalau kita mengerti konteks waktu itu teman-teman, maka yang namanya orang kaya itu nggak mungkin budaknya akan tinggal serumah sama dia. Itu pasti akan disuruh tinggal di dekat ladangnya atau di rumah yang satu lagi dan seterusnya. Sehingga waktu penulis Kejadian itu menuliskan bahwa Yusuf sampai tinggal di rumah tuannya, itu artinya apa? Yusuf tuh jadi orang yang sangat-sangat dipercaya. Gitu ya. Dia tuh dalam tanda kutip jadi orang yang paling tinggi di atas semua budak-budak Potifar. Dan perhatikan teman-teman, setelah difitnah sama istri Potifar gitu, dijebloskan ke penjara. Nah teman-teman kalau baca juga dengan teliti, menarik, Yusuf itu sengaja dijebloskan ke penjara yang tahanan raja. Jadi itu penjara eksklusif teman-teman dalam tanda kutip. Itu sengaja itu sama Potifar. Nah makanya Potifar tahu kalau sebenarnya Yusuf tuh difitnah sama istrinya. Sehingga karena begini teman-teman, zaman dulu gitu ya, kalau kamu punya budak yang kurang ajar seperti itu udah pasti dibunuh deh. Jadi kalau sampai tidak dibunuh, yang kedua juga bahkan dia jebloskan ke penjara yang khusus, penjara elit teman-teman. Artinya apa? Yusuf tuh emang benar-benar dianggap orang jujur dan sangat disayang. Dan perhatikan selama di penjara juga Yusuf tuh jadi anak kesayangan. Bayangkan teman-teman. Jadi kamu bisa notice gak ada orang yang gila gitu ya. Hidup gue tuh kok berhasil mulu. Wah teman-teman, saya yakin Yusuf tuh gak orang yang egosentrik banget ya.
Sehingga waktu dia notice Tuhan tuh kayaknya memberikan keberhasilan, disayang sama majikan dan seterusnya teman-teman. Pasti Yusuf tuh notice something loh. Kalau Tuhan sebenarnya pengen pakai gue untuk satu tugas tertentu. Nggak coba di situ, misalkan kalau kita perhatikan dalam Kejadian 40 ini mimpi juru minuman sama juru roti teman-teman, itu menarik gitu ya. Ketika Yusuf coba menafsirkan mimpi mereka berdua, perhatikan kalimat Yusuf ya. Tetapi tolong ingatlah kepadaku ya, apabila keadaanmu nanti telah baik, dan ceritakan tentang aku kepada Firaun. Teman-teman, ini sekali lagi bukan apa ya, bukan sebuah permintaan yang oportunis begitu ya. Tapi saya pikir Yusuf tahu betul bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang ada dalam rencana Tuhan, dan kayaknya tuh dia kayak nangkep step-stepnya gitu loh. Itu sebabnya nanti kalau lu sudah baik begitu ya, ceritain gue sama Firaun ya. Dan benar teman-teman, walaupun di akhir Kejadian 40 dikatakan juru roti itu kemudian juru anggur itu kemudian melupakan Yusuf sampai 2 tahun di pasal 41 nanti, tapi akhirnya nanti dia diingat juga. Lalu kemudian perhatikan teman-teman, ketika dia mencoba mengartikan mimpi dari Firaun, menarik ya. Setelah dijelasin 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan gitu ya, Firaun tuh nanya, apa yang harus saya perbuat? Perhatikan kalimat Yusuf apa teman-teman? Ya udah Tuanku tuh carilah seseorang yang berakal budi dan bijaksana supaya dia bisa ngatur nanti. Pertanyaan saya teman-teman, kira-kira Yusuf ngomong kayak gitu tuh cerdik apa enggak? Bagi saya cerdik teman-teman. Kita tahu dalam cerita selanjutnya apa artinya, kelanjutannya teman-teman. Wah, mana yang kayak kamu? Ya udah kamu aja gitu kan kata Firaun ya. Artinya apa teman-teman? Artinya Yusuf tahu betul bahwa ini path yang Tuhan kasih, sehingga apa? Dia mesti belajar jadi orang yang cerdik di situ. Sehingga di sini teman-teman Bang Sahat mengambil satu satu refleksi gitu ya. Ketika kita menyadari rencana Tuhan di dalam hidup kita, itu akan membuat kita menggunakan setiap kesempatan yang ada di depan mata kita itu dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Yusuf mengenal Allah, dia tahu hal buruk yang dia hadapi itu kalau kita lihat dari perspektif Allah, maka itu sesuatu yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena Yusuf mengenal Allah. Waktu dia mengenal Allah, dia mengenal rencana Allah di dalam hidupnya. Waktu dia mengenal rencana Allah dalam hidupnya, itulah yang membuat Yusuf ketika menghadapi sesuatu yang ada di depan mata, entah dia di penjara, entah dia kerja di sini, kerja di situ, teman-teman, itu menjadi step-step, itu jadi path gitu ya, jalan yang Tuhan memang sediakan bagi dia, sehingga apa teman-teman, di setiap waktu itu, di setiap keadaan itu, Yusuf belajar untuk menjadi orang yang mengambil semua kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Nah, ini bagian kedua yang saya berharap teman-teman bisa aplikasikan gitu ya. PR untuk mengenal Tuhan seumur hidup gitu ya. Tetapi waktu kita makin ngerti rencana Tuhan, maka saya mendorong teman-temanku sekalian untuk bisa melihat kesempatan untuk studi di STIS itu menjadi sesuatu yang teman-teman harus pergunakan seoptimal mungkin. Karena saya meyakini teman-teman itu adalah bagian di mana Tuhan siapkan path buat teman-teman. Jalan buat teman-teman kelak nanti bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu ya. Nah teman-teman, ini pergumulan saya waktu persiapan topik ini gitu ya buat teman-teman. Teman-teman kan belajar statistika gitu ya. Saya kagak tahu lah spesifiknya jurusannya apa aja, tapi yang saya tahu teman-teman yang kalian lakukan itu adalah mencari data. Jadi mengcapture reality gitu ya. Baik dari segi kuantitatif, kualitatif, dan segala macam. Pokoknya intinya kalian berhadapan atau berhubungan dengan bagaimana bisa menyajikan data. Jadi bisa memberikan sebuah gambaran terhadap satu keadaan tertentu begitu ya. Nah, kenapa itu penting? Ya akhirnya kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan yang penting untuk bangsa kita, teman-teman, itu harus based on data. Gitu ya. Jadi kalau kamu punya data yang salah, dan kemudian itu jadi pijakan untuk membuat sebuah keputusan, akhirnya apa? Itu jadi keputusan yang justru apa? Membuat mudarat gitu ya kalau pakai bahasa saudara kita ya bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kalau
teman-teman yang di statistik itu bisa menyajikan sebuah data yang baik, yang akurat, yang objektif begitu ya. Sehingga itu kemudian bisa membuat para pengambil keputusan, bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, maka apa? Sejahteralah bangsa kita. Artinya apa teman-teman? Yang kalian lakukan kelak itu adalah sesuatu yang punya dampak luar biasa besarnya. Saya lupa 3 tahun yang lalu saya sempat ikut wisuda di STIS teman-teman. Maksudnya bukan saya di wisuda gitu ya. Saya waktu itu ada adik KTB atau adik pelayanan yang wisuda, jadi saya ke kampus kalian begitu ya. Lalu saya nonton dari luar, kan ada TV juga buat tamu-tamu yang di luar yang nggak bisa masuk ke audit begitu ya. Lalu saya dengerin siapa yang kasih ceramah di situ. Dia mengatakan teman-teman, wah sekarang banyak perusahaan seperti Tokopedia dan segala macam teman-teman itu bisa berkembang sedemikian rupa, bisa nangkap apa yang orang-orang itu pengen gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya analisis big data yang sangat keren, sangat mutakhir. Artinya apa teman-teman? Bahkan perusahaan-perusahaan yang bisa membentuk budaya saat ini itu sangat menggunakan data dengan baik. Di situ saya dapat visi begini. Iya ya. Waduh. Pokoknya nih pelayanan mahasiswa di STS tuh mesti digarap sedemikian rupa supaya apa? Karena yang mereka kerjain ke depan tuh, yang kalian akan kerjakan ke depan tuh teman-teman sesuatu yang sangat signifikan buat membangun bangsa ini. Itu sebabnya teman-teman, waduh saya setiap dapat kesempatan untuk melayani STS tuh saya senangnya bukan main teman-teman. Saya sampai sekarang juga masih KTB, masih satu grup sama Kak Prisil gitu ya, Mas Sandi dan seterusnya begitu ya. Karena saya pengen teman-teman mereka tuh juga bisa menjadi penilik, kakak-kakak yang bisa mendampingi kalian supaya kalian tuh bisa PMK tuh bisa bertumbuh begitu loh. Karena yang kalian lakukan tuh sesuatu yang signifikan ke depan. Itu sebabnya yang terakhir teman-teman, pertama tadi kita belajar melihat dalam perspektif Allah sehingga kita nggak gampang kecewa sama apa yang kita alami, kita hadapi, sebaliknya bersyukur. Dan kemudian waktu kita makin mengenal Tuhan, kita mengenal rencananya, sehingga apapun yang kita hadapi sekarang, kita harus lakukan seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Maka secara praktisnya seperti apa gitu di dalam studi? Saya terpikir ada 4 hal ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman makin sekarang makin nangkep Tuhan punya rencana dalam hidup teman-teman, maka yang pertama dalam studi bertanggung jawablah. Jadi teman-teman nikmati kesempatan untuk belajar meskipun tidak mudah. Tadi MC cerita gitu ya. Waktu awal-awal pandemi gimana nih ya. Kuliah onsite aja susahnya minta ampun. Tapi teman-teman meskipun susah tapi belajarlah bertanggung jawab dan masuk aja dulu dalam prosesnya begitu ya. Terus yang kedua teman-teman belajar juga untuk memberi yang terbaik. Gitu ya, memberi terbaik ini fokusnya tuh bukan kepada result teman-teman. Fokusnya bukan kepada hasil, tapi bagaimana di dalam proses itu kita belajar untuk kasih yang terbaik sejauh mana Tuhan memberikan kapasitas kepada kita. Jadi kamu tidak diminta untuk hasilkan 5 kalau kamu cuma punya 2. Begitu ya. Tapi belajar untuk beri yang terbaik. Lalu yang berikutnya teman-teman jalani prosesnya. Jadi jangan ngeluh, jangan dikit-dikit kayak apa sih ini begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa belajar untuk menjalani semua proses itu meskipun proses-prosesnya sangat tidak menyenangkan teman-teman. Terus yang terakhir teman-teman, bagaimana teman-teman juga bisa melihat kesempatan untuk studi ini jadikan itu jadi sebuah offering kepada Tuhan, sebagai persembahan kepada Tuhan. Kalau kita notice itu sebuah persembahan, maka kita harusnya belajar untuk tidak memberikan yang seadanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Hidupnya sendiri sudah diberikan kepada kita. Teman-teman, Bang Sahat terus berdoa supaya kesempatan untuk studi itu bukan kita gila belajar dapat nilai yang bagus karena kita pikir kalau kita punya IP yang bagus gitu ya, maka kita akan dikasih dosen gitu ya, diakui sama teman-teman. No, enggak. Kita belajar sungguh-sungguh mati-matian gitu teman-teman, karena kita menyadari ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani, karena Tuhan punya rencana di depan untuk kita kerjakan. Saya berharap teman-teman bisa mulai menggumuli gitu ya, bisa memikirkan
Sehingga kesempatan studi yang Tuhan percayakan saat ini itu boleh menjadi kesempatan yang tidak disia-siakan. Sebagaimana Yusuf yang tadi kita pelajari juga menggunakan setiap waktu dalam hidupnya dengan baik karena dia tahu ada rencana Tuhan yang sedang dia kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di dalam segala pergumulan kami untuk bisa mengerti rencana Tuhan, bahkan untuk bisa mengerti hal-hal buruk yang sedang kami alami. Kami berdoa supaya teladan Yusuf itu sungguh-sungguh boleh menjadi teladan yang kami perjuangkan untuk kami hidupi. Kami belajar untuk mengenal Tuhan sehingga kami bisa melihat dari perspektif Tuhan, dan di dalam pengenalan itu juga kami makin mengerti rencana Tuhan. Di dalam kesadaran akan rencana Tuhan itu, kami juga belajar untuk bisa mempersembahkan yang terbaik di dalam setiap kesempatan yang Tuhan beri ketika Tuhan mengizinkan kami menghadapinya. Kami rindu hidup kami boleh menjadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, agar nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terpujilah Engkau, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.